kurang kencang. Buah mangga, buah papaya, ateng beli tono penjualnya. Cakep lah dia lupa. Saya ulang dah. Buah mangga, buah papaya, ateng beli tono penjualnya. Jangan terkesima dengan diri saya, emang udah ganteng dari sononya. Jangan ngiri, anak muda jangan ngiri loh. Anak muda pada ngiri ya. Boleh mantun lagi? Boleh. Jalan-jalan ke pasar baru. Cakep lah dia lupa. Kurang kenceng bahaya. Jalan-jalan ke pasar baru. Jangan lupa beli kepiting. Hei anak muda jangan pada cemburu. Biar begini-gini saya mantannya Ayu Ting Ting. Kenal sama Ayu Ting Ting? Orang sono, orang Depok. Nggak ada yang balas. Siapa? Oh, membalas dia. Iya. Oh iya. Kagak, bukan gitu Pak. Ikan sepat, ikan gabus, dimasaknya pakai ketumbar. Makin cepat, makin bagus. Saya tahu jamaah udah pada lapar. Ya, pengen makan. Bu, ada. Satu lagi dah bantunya. Oh iya, nih ada yang pesan katanya nih Agil, Bang Agil pesan. Iya, aki-aki bawa buntelan, jalannya miring-miring, sediain kopi rada kentelan, sama kuenya 5 piring. Nah, Ustaz Yamin, nih si Agil berarti main kopi dia, main ngopi nih dia. Ntar seduh dia diseduh saja ntar. Antun mulut terkagak mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 orang kata Ustaz Sofyan. Kurang kompak. Ayu Ting Ting makan opak yang penting kudu kompak. Ayu Ting Ting makan tomat yang penting kudu semangat. Memberi salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadratil mukarramin yang sama kita hormati dan kita muliakan, sahibul bait, sahibul hajat, sahibul musibah, Bapak almarhum Bapak Zaini bin Bapak Mamat, wabil khusus ibunda tercinta, dan juga guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Yamin dan seluruh keluarga besarnya. Yang mulia para guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Kamarudin, Al-Mukarram Al-Ustaz Sofyan Hadi, Al-Mukarram Al-Ustaz Bayumi, dan juga Ketua DKM Musholah Nurus Sa'adah Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Madali. Ada orangnya? Bapak RT, Bapak Muhammad Pribadi, para jamaah Musholah Nurus Sa'adah, dan seluruh hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Amin. Dan mudah-mudahan kita semua rizkinya makin bertambah, amin. Bisa pergi haji ke tanah Mekah, amin. Bisa tawaf mengelilingi Ka'bah, amin. Bisa ziarah ke makam Rasul di Madinah, pulang haji rizkinya bertambah-tambah. Bisa beli tanah, bisa beli rumah, bininya nambah. Amin aja loh, bini nambah juga. Lah mama yang ngomel dari belakang, nambah bini. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya gak lama, saya bentaran aja. Pada saat ini kita hadir
dalam rangka takziah kita mengirimkan doa tahlil, tahmid dan zikir untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia, Bapak Muhammad, Bapak Zaini bin Bapak Mamat. Mudah-mudahan kita doakan beliau diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Zaini ini telah meninggal dunia, telah wafat, telah mati. Ustaz, kok serem amat bilangnya mati? Emang yang namanya mati itu bahasa Arab. Coba kalau kita lihat tuh di saat kita sholat, kita baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kagak ada saya dengar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa meninggal. Yang ada wa mamati. Karena wa mamati itu juga mati dari kata bahasa Arab. Makanya diumumin tuh di masjid. Kalau ada yang meninggal dunia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi, ada yang meninggal dunia, wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang rahmatullah Bapak Masdi. Bapak Masdi masih ada orangnya di sini. Diumumin di masjid-masjid, di musola bahwa ada orang yang meninggal dunia. Dia pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita manusia nyebut pulang dari alam dunia, pulang ke alam kubur, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ngomongin pulang hakikatnya Pak senang, bahagia kalau kita ngomongin pulang. Contoh, dulu masih kecil nih ya, ada guru kita sekolah kagak masuk gurunya. Terus kata kepala sekolah, anak-anak karena berhubung gurunya nggak masuk, maka anak-anak boleh pulang. Senang nggak Pak? Senang, karena ngomongin pulang hakikatnya senang. Rame-rame pulang. Pulang haji ya kemarin tuh pulang haji. Dikasih tahu sama kepala kloternya, sebentar lagi kita akan pulang ke tanah air. Senang banget, udah kebayang tuh keluarganya, udah kebayang genteng rumahnya tuh. Senang karena bakalan dia pulang ke tanah air. Pulang kampung kalau lebaran, ada yang ke Jawa, Sumatera, Aceh, Kalimantan. Senang karena bakalan ketemu keluarganya di kampung, ketemu orang tuanya, bela-belain tuh Pak pulang kampung. Dia pulang kampung senang. Nah kita pulang dari sini nih, habis ini pulang dari rumah Ustadz Yamin, senang gak kita? Senang, orang bawa berkat. Iya Bu, bawa gembolan. Pulang dikasih berkat, senang, enak. Nah saat ini kita hidup di kebagusan, kita hidup di dunia, nanti juga kita akan pulang. Pulang kemana? Pulang ke alam kubur. Senang nggak? Senang nggak? Pengen bilang senang, takut besok. Bakalan pulang kita ke alam kubur. Tapi kalau bicarain yang ini, apa masih ada yang ganjel? Karena bekal belum cukup. Bekal belum cukup. Makanya kita kumpul nih pada saat ini nih, salah satunya mencari bekal buat kita nanti pulang ke negeri akhirat. Insya Allah, mudah-mudahan duduknya kita di sini nih dicatat pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bicarain masalah kematian, tentunya semua orang juga bakalan mati, semua juga bakalan meninggal, semua bakalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua cuma nunggu giliran. Sekarang gilirannya orang tua kita, Bapak Zaini bin Mamat. Entah kita kapan
kita juga pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita kudu siap dan nyiapin bekal kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas pasti dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak lihat jabatan kita, enggak lihat gelar kita, dia mau S1, S2, S3, S-teler, S-getong, S-mambo, dia pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu Presiden Soeharto waktu dia sakit yang ngobatin Bu 30 dokter. Presiden Soeharto 30 dokter ngobatin, akhirnya meninggal dunia. Apalagi kita yang cuma diobatin sama dukun beranak, bakalan cepat juga matinya. Itu yang punya jabatan pasti bakalan mati, kembali kepada Allah. Yang kaya mati, yang miskin mati, yang punya jabatan mati, yang nggak punya jabatan mati. Orang kaya Mati. orang miskin, Mati. raja-raja Mati. hamba saya, Mati. Bang Oleh. Mati. Si ada lu mati aja lu. Si ada Bang Oleh mana sih orangnya? No, pojokannya nanti di sana. Semua pasti akan mati, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Israel datang kepada kita, Pak, nggak ngasih kabar. Kalau ngasih kabar mah enak. Kalau ngasih kabar enak, kita ada persiapan. Contoh, misalkan tengah malam datang, ngetok-ngetok pintu rumah kita. Ceritanya ngetok rumah pintu Pak Yahya nih, Pak Yahya ya, boleh contohin Pak Yahya. Tengah malam ngetok-ngetok, assalamualaikum. Tengah malam jam 2 ada yang bertamu ke rumah Pak Yahya. Kaget dia, siapa ini yang datang tengah malam? Dibuka pelan-pelan pintunya sama Pak Yahya. Waalaikumsalam. Dia nanya, Pak Yahya, maaf Pak, Bapak siapa ya? Gak kenal Pak Yahya. Gak taunya dikasih tahu sama tuh tamu, saya adalah malaikat Israel. Kaget. Saya adalah malaikat Israel, ngasih tahu. Kaget Pak Yahya. Dikasih tahu sama malaikat Israel, umur Pak Yahya tinggal 3 hari lagi. Kaget lagi yang kedua kali kaget Pak Yahya. 2 kali kaget. Tinggal 3 hari lagi umurnya. Apa yang terjadi? Baru kemudian Pak Yahya rajin ke musola. Emang sekarang udah rajin ya? Iya, saya dengar dia kadang sudah suka azan gitu, suka qomat. Jadi imam, ada juga jadi imam Pak Yahya. Iya. Mulai tuh kalau udah dikasih tahu malaikat Israel umurnya tinggal 3 hari, itu rajin ke masjid, rajin ke musola, itu Al-Quran dibuka, dikebet, dibuka, dikebet, buka lagi, dikebet lagi, ditanya udah nyampe mana, telah tahu, yang buka doang udah dikebet, kagak dibaca. Mulai jadi cicak musola, cicak masjid, mulai rajin dia ke masjid karena sudah dikasih tahu oleh malaikat Israel umurnya tinggal 3 hari lagi. Baru tuh dia dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau dikasih tahu malaikat Israel. Masalahnya kita meninggal dunia enggak dikasih tahu oleh malaikat Israel. Malaikat Israel datang kepada kita kalau udah waktunya, kontrak kehidupan kita sudah habis, pasti kita akan meninggal dunia. Bila Israel datang memanggil, jasad terkubur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan
kedinginan. Tuh Pak, makanya orang tua dulu ngajarin kita tuh kalau ada yang lagi sakaratul maut pegang kakinya. Udah dingin nih, udah dingin kakinya. Orang tua dulu kita ngajarin tuh. Kumpulin keluarga, kumpulin semua keluarga, bacain Yasin, bacain doa. Di telinganya diiringi, dibisikin, ngucapin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mulutnya tidak bisa berucap, tapi hatinya dia mengucapkan la ilaha illallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengingatkan kepada kita, kafa bil mauti wa'izah. Cukuplah kematian ini menjadi nasihat, pelajaran buat kita yang masih hidup. Mudah-mudahan kita semua nanti kembali kepada Allah punya persiapan yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup dah. Enggak usah lama. Keluarin kata ya. Mari sama-sama kita tutup dengan salawat. Mudah-mudahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada kita semua. Man shalla alaihi wahidatan sallallahu alaihi wasallam asyra. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 11 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Allahumma shalli
ke kota Bekasi. Cukup sekian dan terima kasih. Apabila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Apabila ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya udah meletus. Apabila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Apabila ada umur yang panjang, boleh nanti saya diundang lagi. Gitu katanya Ustaz Yamin. Anak inting dimakan tikus, kalau ada plastik boleh dibungkus. Nah, boleh saya dibungkus. Boleh aja dimakan. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.